Oke, sekarang bagaimana menentukan golongan dari suatu atom? Oke, kita tahu golongan itu kan disusun oleh atom-atom yang memiliki sifat yang mirip. Artinya, jumlah elektron valensi dari atom-atom yang menyusun suatu golongan itu sama. Ya. Oke, sistem periodik itu dibagi menjadi beberapa blok. Oke, pembagian ini berdasarkan kalau kita buat konfigurasi dari suatu atom, kemudian elektron terakhirnya itu jatuh pada subkulit apa. Ya, jadi ini dibagi menjadi 4 blok. Pertama blok S, kemudian blok P, blok D, dan blok F. Blok S jika nanti ketika kita membuat konfigurasi, elektron terakhirnya jatuh di subkulit S. Sedangkan blok P, jika elektron terakhirnya jatuh di subkulit P. Kemudian kalau blok D, berarti kalau elektron terakhirnya jatuh di subkulit D. Dan blok F, jika elektron terakhirnya jatuh di subkulit F. Nah, blok S dan blok P itu menyusun golongan utama atau golongan A. Ya, jadi golongan 1A sampai 8A. Sedangkan blok D itu merupakan golongan transisi luar atau dikatakan golongan-golongan B. Sedangkan blok F itu adalah golongan transisi dalam. Di mana transisi dalam dibagi menjadi 2, ada lantanida dan aktinida. Oke, kita lihat distribusi dalam sistem periodik berdasarkan blok-bloknya. Kita lihat blok S letaknya di kiri, kemudian blok P di kanan, kemudian blok D itu antara blok S sama blok P. Sedangkan blok F letaknya di luar dari sistem periodik yang utama. Oke, sekarang bagaimana sih menentukan suatu unsur jika berada dalam golongan utama atau golongan A? Oke, golongan utama dimulai dari 1A. Ya. Suatu unsur terletak dalam golongan 1A jika nanti konfigurasinya itu adalah NS1. Artinya elektron terakhirnya jatuh di subkulit S dan banyaknya itu adalah 1. Ya, jadi itu NS1. Kemudian kalau golongan 2 jika nanti konfigurasi elektron terakhirnya adalah NS2. Kemudian kalau golongan 3A sampai dengan 8A nanti elektron terakhirnya jatuh pada subkulit P. Kemudian dalam perhitungannya kalau jatuhnya di subkulit P, kita mesti mengikutkan subkulit S. Jadi ntar kalau golongan 3A NS2 artinya di subkulit S ada 2 elektron, kemudian NP1 artinya di subkulit P ada 1 elektron. Ya, jadi kalau golongan 3A NS2 NP1. Kemudian kalau golongan 4A maka konfigurasinya NS2 NP2. Lihat artinya kalau golongan 4A punya 4 elektron valensi, di mana distribusinya 2 elektron di subkulit P dan 2 elektron di subkulit S. Sedangkan kalau golongan 5A berarti konfigurasinya NS2 NP3. Golongan 6A berarti NS2 NP4, punya 6 elektron valensi ya. 4 pada subkulit P, 2 pada subkulit S. Lalu kalau golongan 7A berarti NS2 NP5. 8A secara umum adalah konfigurasinya NS2 NP6, artinya punya 8 elektron valensi dengan distribusinya 6 elektron pada subkulit P dan 2 elektron pada subkulit S. Itu untuk golongan 8A. Tapi untuk golongan 8A ada pengecualian, yaitu untuk atom helium. Ya. Helium nomor atomnya 2, konfigurasinya 1s2. Ya. Walaupun konfigurasi dari helium 1s2, tetapi helium itu masuk ke dalam golongan gas mulia atau 8A. Oke, nama lain dari golongan 1A kita tahu adalah alkali. Kemudian golongan 2A itu merupakan golongan alkali tanah. Kalau 3A golongan boron, 4A itu golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, sedangkan 8A golongan gas mulia. Ya. Itu untuk menentukan golongan-golongan utama. Sekarang kalau golongan transisi luar bagaimana caranya, atau golongan B? Oke, golongan B itu terletak pada blok D ya. Jadi artinya elektron terakhir ketika kita buat konfigurasi berdasarkan asas Aufbau jatuhnya di subkulit D. Kemudian dalam perhitungannya, kalau elektron terakhir jatuh di D, maka kita mesti mengikut sertakan subkulit S, gitu ya. Oke, golongan 8B itu dimulai dari golongan 3B. Ya, golongan 3B terjadi jika konfigurasinya itu NS2 N-1D1. Kita lihat koefisien dari subkulit D itu pasti kurang 1 dibandingkan koefisien dari subkulit S. Sebagai contoh,
Kalau S-nya itu 4, maka D-nya adalah 3, artinya 4S 3D gitu ya. Jadi pasti koefisien dari D itu kurang 1 dibandingkan koefisien dari subkulit S ya. Kemudian kalau 4B itu jika konfigurasinya adalah NS2 N-1D2. Lihat, kenapa 4B? Karena punya 4 elektron valensi, di mana 2 elektron pada subkulit D dan 2 elektron pada subkulit S. Lalu kalau golongan 5B jika konfigurasinya NS2 N-1D3. 6B terjadi jika konfigurasinya adalah NS2 N-1D4 gitu ya. Tetapi hati-hati, konfigurasi seperti ini tidak ada ya. Dimana kalau kita ketemu konfigurasi NS2 N-1D4, kita ubah menjadi NS1 N-1D5. Kenapa? Karena agar setengah penuh ya. Kemudian golongan 7B terjadi jika konfigurasinya NS2 N-1D5. Kemudian golongan 8B ini punya 3 bentuk. Di mana bentuk utama adalah NS1 N-1D6, bentuk kedua NS2 N-1D7 dan NS2 N-1D8. Nah, ketiga bentuk ini termasuk dalam golongan 8B. Kemudian kalau konfigurasinya NS2 N-1D9 itu akan berubah menjadi konfigurasi NS1 N-1D10. Ya, kenapa? Karena di subkulit D ada 9, tanggung dia kurang 1 untuk setengah penuh, maka 1 elektron dari subkulit S dieksitasi ke subkulit D menjadi konfigurasinya NS1 N-1D10. Nah, kalau konfigurasi seperti ini masuk ke dalam golongan 1B. Kemudian golongan 2B itu jika nanti konfigurasinya adalah NS2 N-1D10. Nah, itu untuk menentukan golongan-golongan transisi luar atau golongan-golongan B. Sekarang bagaimana dengan menentukan golongan transisi dalam? Oke, tadi kan transisi dalam dibagi menjadi 2 ya, ada lantanida, kemudian ada aktinida. Nah, kalau lantanida, jika kita membuat konfigurasi, elektron terakhirnya jatuh pada subkulit 4F. Sedangkan aktinida terjadi jika ketika kita membuat konfigurasi, elektronnya jatuh pada subkulit 5F.